itu tujuan utama kita buat hadir di sini, tetap semangat, tetap sukses buat kita semua gitu aja. Terlalu banget ya. Oke, Mbak Rani, itu tadi adalah sambutan dari Ibu Maharani Kemala ya. Jadi mengharukan banget. Sampai nangis juga iya, Rudi ya. Kita mengucapkan terima kasih semangatnya Bu Sandi dan juga Bu Maharani. Kita Betul. juga ikut termotivasi pastinya. Benar. Ada pertanyaan lagi buat Bu Rani? Ada tanggapan ini, iya. Masya Allah sampai nahan nangis Mami, artinya Mami segitu mikirin kita semua. Iya. Benar, kedua founder kita benar-benar nangis beneran loh. Aduh. Terima kasih banyak pokoknya Ibu semuanya. Kamu juga ya. jadi pengen peluk ya? Kalau saya pengen nanya-nanya sama Bu Rani. Kalau pengen peluk boleh. Bu Rani, saya mau nanya, kan tadi Bu Sandi juga sudah mungkin bagi tips gimana caranya biar punya istri pengusaha gitu Bu. Boleh aja. Kamu nanya tips punya istri pengusaha, kamu Iya. sudah punya istri. Maaf. Ya dah. Terima kasih Bu semangatnya. Ini Makasih Bu ya Sandi buat dan semuanya. Bu Rani akan nemenin kita ya. Sambil mungkin akan tanya-tanya juga dengan Pak Chandra. Benar. Oke. Akan mendampingin kita juga, tanya-tanya sama Pak Chandra juga. Jadi intinya kita di sini hari ini berkumpul atas nama keluarga besar dari MS Glow Beauty. Ya. Tidak ada yang kita beda-bedakan. Betul. Tidak ada kesuksesan itu hanya dari founder saja, enggak. Karena kesuksesan dari MS Glow Beauty itu tentunya juga karena dukungan dari semua reseller, member, agen, distributor kita yang tersebar di seluruh kota di Indonesia maupun di luar negeri ada. Semoga Ya. makin sukses, semoga ini kita semua jadi satu, makin maju, makin sukses, makin semuanya. Benar. Oke, kalau begitu bagaimana? Apakah kita sudah siap? Ini sudah 700 orang lebih, 741 orang yang bergabung dengan kita siang hari ini. Mungkin akan terus kita tunggu untuk semakin nambah lagi pesertanya. Kita remind lagi untuk nyebarin di semua sosial media dari teman-teman, grup, tim ya untuk bergabung. Karena di sini kita bergabung bukan hanya perseorangan saja, tapi atas nama keluarga besar dari MS Glow Beauty. Silakan bertanya apapun yang sekarang ini mungkin jadi kendala untuk teman-teman. Gimana sih untuk sukses? Mungkin ada kendala apa segala macam gitu kan ya. Benar. Langsung sama Pak Chandra. Kendala yang dihadapin akhir-akhir ini akan berusaha kita pecahkan bersama. Kita akan motivasi teman-teman semuanya di sini dengan orang yang nggak kaleng-kaleng lagi, Pak Chandra Putra Negara gitu loh, Rudy. Ya, oke. Ini kesempatan banget, jadi harus dimanfaatkan untuk banyak-banyak menggali ilmu langsung dari ahlinya. Yes. Ini banyak yang komen juga ya. Ini yang komen-komen terima kasih banyak, ngasih semangat buat Bu Sandi dan juga Bu Maharani. Semangat terus Bu Sandi dan juga Bu Maharani, banyak banget ya. Betul. Oke, ini nggak full ya, jadi roomnya masih tetap bisa dimasuki oleh banyak orang ya. Jadi kalau misalnya mungkin linknya mungkin kalau nggak bisa diklik, itu tadi ada yang bilang linknya nggak bisa diklik, boleh nanti minta link yang benar. Bagi link lagi ya, kita bagi link lagi. Oke, Masya Allah terharu. Bisa sampai 3.000 orang ya. Bisa sampai 3.000 orang. Yes. Oke. Boleh mungkin sapa dulu mungkin bintang tamu kita ya, Bu. Oke. Udah banyak ini yang sudah join sama kita, langsung saja kalau gitu ya. Kita bergabung untuk siang hari ini. Ini dia Bapak Chandra Putra Negara.
tips dan kita sudah berada bersama dengan Pak Chandra Putra Negara. Selamat siang. Pak Chandra, terima kasih sudah hadir di sini untuk menemani semuanya. MS Glow Jaya, MS Glow Bahagia. Wow, MS Glow Jaya, MS Glow Bahagia. Sudah mulai banyak juga yang bergabung bersama dengan kita, Rudy. Dan tentunya memang kita harus mungkin tanya-tanya dulu, ini Pak Chandra kabarnya gimana Pak Chandra? Kabar saya selalu hebat dan luar biasa. Selalu hebat dan luar Dan biasa. satu hal saya mau ngomong, tadi kan saya dikatakan bahwa undang Pak Chandra itu mahal loh. Saya bilang, memang harga saya mahal, tapi yang bisa bayar cuma MS Glow. Iya. Udah dijawab Pak Chandra. Sudah dijawab sama Pak Chandra Pak ya. Chandra mungkin mau nyapa founder kita ada Bu Sandi dan juga Bu Rani. Siang Mbak Sandi, siang Mbak Rani. Ini dua sahabat saya. Tetap tegar ya, karena pesan saya untuk kalian berdua, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, betul sekali. Dan di sini juga udah mulai banyak yang pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Rudy. Tapi mungkin mau dibuka dari pertanyaan Rudy dulu nih mungkin nih. Bukan, ini banyak yang sudah tanya. Kamu jangan kasih lempar-lempar ke saya, jadi gugup saya. Pak Chandra, tapi mungkin ada sedikit tips dulu sih buat teman-teman seller yang sekarang ini sebentar ya. Kalau tadi ini di sini sudah banyak juga. Mungkin Pak Chandra bisa menyampaikan sesuatu, Baik. silakan Pak. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kembali Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Siang hari ini, kemarin hari Sabtu saya baru saja diberikan tugas oleh MS Glow untuk memotivasi tim Ibu Bella di Tangerang. Dari situ tuh saya bisa melihat bahwa selama 2 minggu belakangan kan memang pemberitaan tentang MS Glow di media itu begitu banyak sekali. Saya juga mengikuti dan memantau, tetapi karena saya ini juga orang media, saya paham. Sifat media itu adalah kalau nggak negatif nggak rame. Oke. Ya, jadi kalau beritanya positif aja, itu beritanya nggak rame, nggak ada yang nonton. Jadi sifat dari media itu memang harus negatif. Dan negatif itu belum tentu benar. Contoh, pesawat terbang, pesawat itu jatuh, rame. Bukan cuma media lokal, tapi media luar negeri juga memberitakan bahwa ada pesawat jatuh. Padahal pesawat yang setiap hari terbang mendarat dengan selamat itu jumlahnya ratusan ribu penerbangan. Tapi kenapa diberitakan? Nggak rame. Nah, akhirnya kalau berita rame sudah ke tangan kedua, tangan ketiga menimbulkan hoax. Nah, hoax itulah yang disukai oleh media. Karena memang seperti itu. Nah, jadi saya selalu berpesan bahwa wajar kalau MS Glow yang saat ini memang diserang. Kenapa? Karena MS Glow yang paling jaya. Karena MS Glow yang paling puncak. Karena MS Glow yang paling nomor 1. Yang lain ini kan cuma pengikut. Kayak bebek itu ya, ngikutin induknya gitu ya. Nah, induknya ini kan MS Glow. Nah, Pionirnya ya. Pionirnya. Mas Chandra ya. Karena ownernya masih berusia 30-an, sukses before 30 juga, dan menciptakan banyak sekali seller-seller yang calon sukses before 30 berikutnya. Ya otomatis ketika Anda sudah di puncak, pastilah namanya serangan-serangan itu ada. Dan kita sebagai seseorang yang bijak, kita itu nggak boleh menanggapi dan menelannya mentah-mentah. Karena tingkat kebenarannya itu sangat rendah sekali. Nah, kita cek faktanya itu seperti apa. Oke. Kalau ini banyak banget ya. Banyak banget yang udah mulai kasih komen. Mungkin ada banyak pertanyaan mungkin seputar pemberitaan yang ada di banyak media sosial akhir-akhir ini, boleh ditanyakan juga untuk teman-teman seller yang udah bergabung di sini. Di sini banyak sekali. Nah, ini dia. Ini ada komen dari coba boleh Kak. Nah, ini banyak banget nih ya juga Pak atau yang lagi hype aja. Apa yang kira-kira yang mempengaruhi permasalahan di karyawannya J99 atau resellernya MS Glow itu yang mengganggu kita itu apa? Mungkin mulai saat ini mulai dikata-katain nama tetangganya. Kamu kerja di bosmu itu ya, yang lagi ngetop itu ya. Anda yang ngalamin nggak seperti itu? Oh, kamu lagi jual produk yang sekarang lagi diomongin satu ini ya. Nah, coba apa aja pertanyaan bebas. Anda mau bertanya apapun, nanti dari sudut pandang saya akan jelaskan. Ini nih. Kemarin dapat kabar dari customer kalau MS Glow ilegal.
MS Glow ilegal. MS Glow ilegal, Ya, gimana ya. itu nih? Baik, saya jawab dulu ya. Ya, boleh Pak. Nah, kalau ilegal kenapa kok baru sekarang ngomong? Lo iya kan? Ya. Kenapa perusahaan ini udah beroperasi lebih dari 5 tahun, 6 tahun? Nah, jadi gini ya, sekali lagi saya bilang, kalau pesawat Lion Air contohnya jatuh satu, ribuan bahkan puluhan ribu pesawat Lion Air yang mendarat dengan selamat, kenapa nggak pernah diberitakan? Sama. Jadi kalau namanya ilegal, saya rasa sih itu Mbak Sandy sama Mbak Rani sudah bisa menjawab dengan sangat jelas. Kalau ilegal kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa nggak 2017? Kenapa kok nggak 2018? Kenapa kok baru-baru ini rame? Ya jangan-jangan media itu ikut nimbrung pansos ya dengan ramenya berita ini supaya media itu ngetop. Nah itu kan namanya mengalir di air yang keruh dan itu sama sekali fitnah dan tidak fair menurut saya. Kalau Anda gentleman, harusnya Anda itu bisa melihat itu dari berbagai sudut pandang, mencari source-nya yang benar. Dicek dulu badan POM-nya ada enggak, dicek dulu pabriknya jelas enggak, iya kan? Dan setahu saya bicara di MS Glow ini bukan cuma hari ini, saya sudah 2 tahun ini mengikuti MS Glow. Dan kenapa kok nggak 2 tahun yang lalu? Kenapa kok nggak 2 tahun yang lalu? Lagi dari Nova, dia bilang kayak gini, Pak kita tuh sekarang lagi dibilang sales money laundry, kayak gitu. Jadi saya seneng ini kalau ngomong ini. Kayak gitu-gitu, karena itu akan berdampak di penjualannya dia katanya gitu. Ya. Nah, Pak Chandra mungkin bisa ngasih insight buat teman-teman ini. Nanti sore, jangan lupa jam 5, stay tune di channel Success Before 30. Saya akan bahas dengan sangat clear dan jelas, apakah Juragan 99 ataupun MS Glow sebagai anak usahanya, corporation, itu betul-betul money laundry atau tidak. Saya akan bahas dengan sangat detail, lengkap di channel saya. Nah, jadi begini, Anda harus paham dulu what is money laundry. Anda harus paham dulu apa itu, kalau money laundry di pasalnya di Indonesia itu namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, bicara soal money laundry, itu kan uang dari hasil kejahatan atau uang dari orang yang dititipkan ya kepada seseorang yang mana uang itu adalah uang yang dalam tanda kutip tidak bisa disimpan di bank, tidak bisa dilaporkan secara pajak, dan tidak bisa disimpan secara legal. Karena uang itu kalau bisa ditumpuk di bawah kasur, atau taruh di bawah peti, atau disimpan, intinya nggak boleh diketahui. Dan itu jumlahnya biasanya sangat besar. Biasanya itu kemungkinan besar adalah hasil dari penjualan narkoba. Kemudian hasil dari mafia perjudian, itulah money laundry. Nah, itulah sebab kita tidak bisa menggunakan uang itu secara sendiri, apalagi kalau bisnis dia tenang. Nah, kalau money laundry ya, menurut saya strateginya Mas Gilang sama Mbak Sandy, ya orang money laundry itu malah diam-diam, bukan besar-besarkan. Iya kan, karena itu malah memancing. Kalau bisa itu diam-diam, tidak berani tampil di depan media. Itu yang pertama. Jadi sudah jelas itu strategi yang bodoh dan konyol kalau mau money laundry. Yang kedua, Mas Gilang dan Mbak Sandy kemarin jelas-jelasan pergi ke tempat pajak, melaporkan pajak SPT. Ya, itu kalau orang money laundry nggak begitu. Nah, yang ketiga, ya saya jelaskan. Wah, yang nyinyirin money laundry itu siapa sih? Artis yang nggak punya kerjaan, atau kalau dia nyinyir biasanya baru dapat job. Kasian banget, karena saya itu nggak bisa ngikutin jalan pikiran artis. Saya ini pengusaha. Kalau saya pengusaha, jalan pikirannya artis ruwet. Orang yang ngikuti jalan pikirannya orang ruwet, ya ikut ruwet. Kalau kamu percaya sama orang ruwet, ya hidupmu semakin lama semakin ruwet. Kalau kita ini pengusaha, pikirannya itu apa? Bagaimana menciptakan usaha? Karena pengusaha itu selalu menciptakan usaha, iya kan? Nah, akhirnya saya percaya hari ini kalau kita tuh selalu menciptakan inovasi, bagaimana membuat terobosan produk yang lebih baik. Sifat dari pengusaha itu seperti itu. Ketiga, pengusaha itu biasanya apa? Memikirkan bagaimana hidupnya itu bisa selalu bermanfaat bagi karyawannya maupun seller-seller. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pokoknya banyak. Mungkin silakan diketik ya. Diketik terus mungkin kalau misalnya memang masih ngerasa ngeganjel terus ketik. Tidak masalah. Ini akan ada yang hadir yang mau lewat ya, yang mau lewat kali ini. Betul. Coba kita lihat dulu. Tetap bersama dengan kita di MS Glow Seller Motivation Session.
제 피부 비결이요? 좋은 영양소를 섭취하는 것 이상으로 피부에 직접 닿는 것이 더 중요하죠. 건강한 음료를 마시는 것 외에도 MS 글로우 주스를 꾸준히 바르는 것, 이게 바로 제 피부의 비결이에요. 이제 제 피부가 왜 좋은지 아시겠죠? MS 글로우 모이스처라이저 주스, More glowing, more beauty. Sayang, masak apa? Masakan spesial buat kamu. Enak banget nih. Siapa dulu yang masak? Bebas makan apa aja? Malam herbal kurang lemak Bantu mengkontur tubuh, cepat bakar lemak. Hidup itu harus seimbang. makan enak, Dan having fun. Pakai MS Slim. Tubuh ideal dan sehat. ya MS Slim. Kok kusam sih? Lek hitam juga. Makanya punya kulit itu dirawat. Kenapa kak? Kulitku. Tenang, kakakku waktu hamil masih pakai MS Glow kan? MS Glow tetap aman untuk kulit ibu hamil. Urusan merawat kulit, aku selalu ngandelin MS Glow Format. Sayang! MS Glow, menjaga keindahan kulit dan keharmonisan kita. Dengan rangkaian produk MS Glow, wajahku selalu tampak glowing. Kegiatan apapun, wajahku tetap terlindungi oleh MS Glow dan selalu tampil segar sepanjang hari. Feel glow every day with MS Glow. Sayang, masak apa? Masakan spesial buat kamu. Enak banget nih. Siapa dulu yang masak? Bebas makan apa aja dan tetap sehat. Berkat MS Slim. Dengan bahan herbal, kurangi lemak tubuh dan turunkan kolesterol. Bikin kenyang tahan lama, pencernaan lancar, bantu mengkontur tubuh, cepat bakar lemak. Hidup itu harus seimbang. Makan enak, Dan having fun. Pakai MS Slim. Tubuh ideal dan sehat. ya MS Slim. Recording in progress. Kok kusam sih? Lek hitam juga. Makanya punya kulit itu dirawat. Kenapa kak? Kulitku. Dengan kandungan sel ini, MS Glow tetap aman untuk kulit ibu hamil. Urusan merawat kulit, aku selalu ngandelin MS Glow Format. Sayang! MS Glow, menjaga keindahan kulit dan keharmonisan kita. Dengan rangkaian produk MS Glow, wajahku selalu tampak glowing. Kegiatan apapun, wajahku tetap terlindungi oleh MS Glow dan selalu tampil segar sepanjang hari. Feel glow every day with MS Glow. Selamat siang semuanya, salam hebat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan hari ini diundang oleh MS Glow Pusat untuk memberikan Seller Motivation Session. Pada kesempatan kali ini saya senang tadi kita pembukaan ya, cicet lucu-lucuan, tapi nggak apa-apa, yang terpenting kita hari ini akan fokus apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai. Nah, pada kesempatan hari ini, saya tuh pengen cerita satu cerita. Ini cerita beneran ya. Di Indonesia ini ada sekelompok orang. Sekelompok orang itu kalau di sosial media, mereka tuh kelompoknya itu yang saya sebut dengan namanya kelompok Juniper.
Nah, apa itu kelompok Juniper? Kelompok Juniper ini adalah sukanya julid, ya, sukanya nyinyir, dan sukanya baper. Nah, itu namanya kelompok Juniper. Tulis itu di kolom komen. Daripada tadi Anda nulis, wah ini banting harga apa? Nggak penting. Kalau otaknya Juniper, Anda selalu melihat sisi negatif. Ya, saya beritahu. Dan negatif tidak bisa membuat solusi omsetnya naik. Omset bisa naik, ya, omset bisa naik kalau otaknya nggak ada Junipernya. Kalau diisi otaknya tuh semua isinya Juniper, jangan harap omset naik. Nah, makanya ibu-ibu, ya, saya cuma ingin berpesan pada kesempatan kali ini. Nah, itu Juniper sudah keluar. Juniper ya, bukan Jupiter. Nah, itu dia. Nah, Juniper ini, kelompok Juniper ini, kemampuannya dia itu adalah tidak bisa berprestasi. Suruh jualan juga nggak bisa. Suruh mereka itu promosi banyak alasan. Suruh join MS Glow nggak punya modal. Itulah kelompok Juniper. Nah, kelompok-kelompok seperti ini, itu kok Anda dengerin gitu loh. Kok kelompok seperti ini, kok mau-maunya Anda itu dengarkan kata mereka. Nah, kelompok-kelompok seperti ini itu biasanya mereka itu mengikuti artis-artis yang hidupnya tuh ruwet. Ya, ruwet itu maksudnya apa? Loh, public figure yang mereka ikuti adalah pertama, keluarganya nggak bahagia, ya kan? Suaminya yang mana juga nggak jelas, ya, pasangan yang mana juga nggak jelas. Loh, kok mau-maunya Anda jadikan artis kayak gitu jadi panutan? Terutama para seleb MS Glow, ya keliru toh. Kalau mau jadikan panutan, ya Mbak Sandy sama Mas Juragan loh, yang dijadikan panutan. Bagaimana mereka itu bahagia, setiap hari bergandengan tangan, tetap berusaha di kala suka maupun duka. Bagaimana membawa anaknya kemana-mana. Itu sangat cocok dengan channel Success Before 30. Sukses itu nggak bicara soal duit, tapi sukses itu bagaimana membahagiakan orang lain. Sukses itu juga bagaimana membahagiakan keluarga. Keluarganya jelas. Nggak hari ini gandengan di sosmed dengan istrinya, besok sosmednya ditutup gandengan sama cewek lain. Nggak seperti kayak gitu. Itulah kelompok Juniper. Nah, celakanya netizen ini juga mempengaruhi para seller MS Glow yang menganggap para Juniper itu adalah orang-orang yang dijadikan panutan. Wahai para seller MS Glow, saya ingin berpesan sama kalian. Kalian jangan salahkan, jangan jadikan mereka itu panutan. Kalau enggak, kalau Anda inspirator ruwet atau influencer ruwet atau artis ruwet yang kalian jadikan panutan, hidup kalian yang sudah ruwet akan tambah ruwet. Nah, kalian mau gak hidup kalian tambah ruwet? Jadi setiap hari yang dibahas itu adalah, yang dipamerkan adalah kesulitan hidup. Yang dipamerkan adalah menggosipin orang lain. Loh, hidupmu sendiri sudah benar kah? Kok gosipin orang lain? Hidup ini harus ditata dulu dengan benar. Ngapain kalau hidupnya ditata sendiri nggak benar kok gosipin orang lain? Itu poin kedua. Pertanyaan saya, bicara soal pamer. Oke, sosial media itu seperti pisau bermata dua. Yang satu pamer positif, yang satu pamer negatif. Nah, celakanya di Indonesia ini banyak sekali orang suka pamer hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Pamer stres. Aku hari ini sudah akhir bulan, ya. Jadi kemudian biasanya makanannya saya cuma nasi sama ikan asin sama telur sama kecap. Nah, kalau awal bulan makanannya mewah. Nah, orang-orang seperti ini itu like-nya banyak di sosial media. Orang yang pamer kesusahan, aduh token listrikku lagi berbunyi, iya kan? Aduh hari ini saya mandinya cuma pakai gayung love. Orang-orang seperti ini yang pamer kesusahan itu like-nya banyak. Pamer kesusahan, pamer kelucu-lucuan, pamer penderitaan hidup, itu Indonesia. Yang like itu bisa sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu like yang pamer kesusahan. Tetapi sebaliknya ada sekelompok orang di Indonesia ini. Kelompok ini adalah kelompok yang terus berkaya. Setiap hari pikirannya adalah inspirasi. Setiap kata-kata yang diucapkan penuh dengan kata-kata yang positif. Biasanya like-nya sedikit. Tidak serame like-nya kalau orang-orang yang pamer kesulitan hidup. Nah, orang-orang seperti ini adalah mereka itu golongan minoritas. Golongan minoritas ini adalah golongan orang-orang sukses dan calon miliarder berikutnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang setiap hari pamer kesulitan hidup, kelompok Juniper ini, dia tidak terima kalau ada orang lain merasa lebih dari dia. Dia selalu mempunyai kemampuan untuk mencari kelemahan orang lain. Dia selalu mencari
mencari-cari celah, setiap orang yang punya kelebihan dicari celahnya untuk dia bisa jatuhkan. Karena kelompok Juniper ini adalah kelompok yang punya keahlian khusus untuk julitin orang lain, untuk nyinyirin orang lain, dan setiap hari hidupnya baper. Pertanyaan saya kepada para seller yang hari ini total berapa orang? 830 seller. Apakah kamu mau hidupmu tuh ruwet terus? Pertanyaan saya, tolong dijawab. Contoh kayak kamu tadi mengeluh di kolom chat, itu saya perhatikan terus nih. Aduh Pak, produknya ini harganya murah. Kamu mengeluh terus, emang hari ini solusinya bisa apa? Ya kan? Saya tanya, yang jual banting harga itu bukan cuma di MS Glow. Semua kosmetik juga pada banting harga. Bukan itu masalahnya. Benerin dulu mindset kamu. Benerin dulu cara berpikir kamu. Yang mengeluh koar itu cuma beberapa orang. Tapi yang lain diem, yang berprestasi, yang terima reward, mereka nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi Anda yang teriak-teriak ini, jangan-jangan kamu ini pengikutnya Juniper. Kalau kamu pengikutnya Juniper, benerin dulu mindset kamu. Kalau memang kamu tetap merasa mengeluh terus, jangan join MS Glow, percuma. Hidup kamu nggak akan pernah berubah. MS Glow ini contoh untuk orang yang hidupnya mau maju, hidupnya penuh inspirasi berubah. Contohnya kayak Mbak Sandy. Mbak Sandy dulunya waktu masih kuliah, orang memanfaatkan sosial media untuk apa? Posting hal yang positif, posting ini, posting itu. Tapi Mbak Sandy posting jualannya. Apakah Mbak Sandy dinyinyirin orang? Pasti. Apakah Mbak Sandy dijulitin orang? Pasti. Mbak Rani contohnya, juga sama. Waktu dulu kerja di bank, saya pantau ceritanya. Apakah dia waktu posting itu dinyinyirin teman-temannya? Pasti. Kamu sih tiap hari jualan terus. Mahasiswa-mahasiswa kayak kita itu nongkrong dong, biar keren. Iya kan? Tapi kamu tiap hari jualan terus. Tapi ya jangan salahkan, kalau 5 tahun kemudian, yang satu masih minum kopinya di Surabaya sama di Bali, yang satu minum kopinya di Paris gitu. Tepuk tangan. Inilah sebuah kisah inspirasi yang harus kita teladani dari owner kita. Apakah mereka juga nggak ngalami masalah banding harga? Saya hari ini capek ngurusin para Juniper. Kenapa? Karena para Juniper ini cuma 2. Dibina atau dibinasakan. Saya sering bicara, iya kan? Kalau dibina, mari, MS Glow sudah ada learning center, sudah ada tempat mendatangkan pembicara-pembicara terbaik, mendatangkan artis-artis terbaik untuk mengedukasi masyarakat. Betapa pentingnya kita tuh memakai kosmetik yang baik. Betapa pentingnya kita mendapatkan pengembangan diri agar kita itu bisa menjadi woman-womanpreneur yang luar biasa. Atau kalau sama suaminya, couple-couplepreneur yang luar biasa. Tadi saya dengar level up. Itu namanya kayak level podcast saya. Level up podcast. Orang join MS Glow itu tujuannya satu, mau level up. Pokoknya Juniper itu golongannya mengeluh terus tiap hari. Dikasih solusi ya mengeluh. Dikasih bisnis, nggak punya modal. Disuruh jualan, nggak pandai ngomong. Kemudian dikasih produk sampel untuk jualan, nggak punya temen. Pokoknya alasannya ada aja golongan Juniper ini. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong tulis di kolom komen sekarang. Pertanyaan saya satu, kamu mau jadi golongan Juniper atau tidak? Jawab, ya atau tidak. Tolong jawab yang keras. Saya mau tahu yang jawabannya ya paling banyak. Mau nggak jadi golongan Juniper? Itu dulu. Kalau kalian jawab ya paling banyak, saya doakan hidup kamu akan jadi miliarder-miliarder MS Glow. Berikutnya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu yang paling penting. Ya, nah sekarang kalau kali ini Anda pengen, nggak bisa ya, Anda hari ini fokus dengan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini tidak lama, hanya 20 menit sampai 25 menit. Tetapi kalau Anda fokus dengan yang saya sampaikan, kalian tidak pernah akan pusing dengan yang namanya badai hinaan, badai terpaan. Karena badai apapun yang akan mengganggu Anda, kalian tidak bisa. Karena gini ya, prinsip ya, catat baik-baik. Kalian yang nonton ini di layar handphone kalian nonton ini di layar laptop kalian, saya cuma berpesan satu, kalimat ini ya, tolong didengarkan baik-baik. Di kantor ini semua juga harus dengar. Ya, sukses. Semua ikuti kata-kata saya. Sukses dikritik. Gagal dikritik. Lebih baik sukses dikritik daripada gagal dikritik. Karena mau sukses ada orang mengkritik, itu sudah pasti. Jadi hari ini, kenapa kok kalian itu merasa bahwa, Pak, kok hidupku yang paling teraniaya, hidupku saja yang paling menderita, hidupku saja yang paling stres. No, orang sukses pun kayak kelas Mbak Sandy, Mas Gilang, Mbak Rani, Aji Dewa, juga banyak orang mengkritik. Anda sekarang merasakan kan? Terus kemudian golongan Juniper ngomong, saya sekarang takut jadi crazy rich.
Saya takut jadi orang kaya. Nah, itulah otaknya Juniper. Otaknya selalu teraniaya. Hidupnya di dalam otak bawah sadarnya adalah penderitaan. Stres. Ketika ada masalah, kolom komen nomor 1. Chat. Paling negatif, paling pinter. Karena jarinya udah terlatih negatif. Nah, sekarang saya mau tanya. Sebaliknya, ada satu kelompok yang saya sebut namanya pamer inspirasi. Contoh, Mas Gilang, Mbak Sandy. Mbak, saya mau nanya Mbak suruh julitin orang bisa nggak sih Mbak? Ya nggak bisa. Mbak Sandy suruh nyinyirin orang bisa nggak? Ya nggak bisa. Mbak Sandy suruh baper. Padahal kalau ngomong, hari ini kita bicara jujur, yang paling terhantam perasaannya itu siapa? Ya Mbak Sandy sama Mbak Rani. Itu sampai Mbak Rani meneteskan air mata. Itu kalau pengen diluapkan. Tapi karena dia harus tahan. Yang namanya pemimpin kalau sudah paling tinggi, Anda itu harusnya memberikan dukungan, bukan mengeluh di kolom chat. Mengeluh di kolom chat tidak mengubah nasib kalian. Kalian di kolom chat itu justru yang memberikan dukungan. Ayo Mbak Sandy kuat, ayo Mbak Rani kuat. Kalian pasti bisa. Harusnya itulah baru seller MS Glow. Kalian itu aneh. Kalian kalau nggak ada MS Glow, saya mau tanya itu para distributornya. Dulu berangkat dari kondisi yang minus, berangkat dari kondisi nggak punya apa-apa. Dulu kalau belum seller MS Glow, apakah itu ada retail? Saya ini sudah keliling MS Glow kemana-mana. Dari Medan, Samarinda, Balikpapan, Surabaya, saya sudah keliling kemana-mana. Saya tuh mendengarkan kisah inspirasi para distributornya. Saya itu pun bisa turut meneteskan air mata. Itulah golongan orang-orang yang mau jadi pemenang. Sedangkan golongan Juniper nggak bisa begitu. Orang cerita positif aja, Juniper ngomong, alah ceritanya ngarang itu. Iya kan? Alah itu air mata buaya bohongan. Selalu mereka menemukan celah negatif. Nah ngapain kok kita hari ini dengerin orang-orang yang berkata seperti itu? Makanya saya hari ini berpesan. Ya Bapak Ibu seller-seller yang saya cintai. Ya, harusnya kalian itu memberikan dukungan. Karena apa? Berkat MS Glow lah nasib kalian berubah. Setuju? Berkat MS Glow lah kalian wajah yang dulunya kusam sekarang glowing. Berkat MS Glow, kalian dulu yang mungkin bingung arah tujuan dan masa depan, sekarang dalam usia muda bisa punya penghasilan, dompetnya cantik, ya kan, income-nya besar, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Anda perhatikan cerita orang-orang yang seperti kayak gitu. Itulah golongan orang yang tidak bisa Juniper. Mas Gilang itu kalau diserang orang cuma bisa tersenyum. Lah golongan Juniper, lihat Mas Gilang tertunduk seperti itu, Mbak Sandy tertunduk seperti kayak gitu. Senang golongan Juniper. Nah hari ini, para seller yang saya cintai, yang saya hormati. Kalau kalian pengen menginspirasi hidup kalian pengen, lihatlah kisahnya Mbak Sandy. Lihat kisahnya Mbak Rani. Bagaimana mereka dari seorang mahasiswa berjuang, mati-matian, sampai mereka itu menjadi besar. Bukan lihat golongan Juniper. Kalau golongan Juniper, lihat inspirasinya itu siapa. Ngurus rumah tangganya aja ruwet. Itu anaknya dari bapak yang mana aja juga nggak jelas. Lah maukah orang kayak gitu jadikan panutan? Kalau kalian juga mau jadikan orang kayak gitu panutan, Anda nggak cocok di MS Glow. Saya yang akan ngomong sama manajemen MS Glow, mending seller kayak gini dikeluarkan aja dari MS Glow. Jadi circle toxic. Dan saya percaya orang circle toxic saya ini nggak banyak sebenarnya di MS Glow. Cuman beberapa gelintir orang. Tapi ini merusak. Nah saya percaya merusak kolom chat. Tadi itu saya sudah lihat kolom chat itu seneng-seneng saya. Oh ini semangat-semangat. Tiba-tiba ada keluar beberapa orang yang merasa dirinya teraniaya. Ya, yang merasa dirinya terintimidasi. Kalau kalian mau sukses, nggak bisa punya mental kayak gitu mau jadi pemenang. Makanya kalian join MS Glow ini supaya kalian ditempa jadi pemenang. Oke, ini bicara pamer. Indonesia, saya ini sering keliling dunia. Saya ini pernah ke Afrika Selatan. Waktu saya ke Afrika Selatan, saya naik taksi. Taksinya tuh nanya gini mas saya. Sir, where are you come from? Kamu datang dari mana? I said, I came from Indonesia. Waktu itu saya ke Afrika Selatan tahun 2005. Oh Indonesia, oh my God katanya. Duh, saya tanya kaget, kenapa taksinya ngomong oh my God? Ternyata dia tsunami, karena waktu itu kan baru tsunami Aceh tahun 2004. Wah, jadi Indonesia terkenalnya di dunia luar itu tsunami. Loh kan nggak enak. Terus saya ini pernah ke Hong Kong. Waktu saya jalan-jalan di Hong Kong, saya kenalan sama orang di MRT. Waktu saya ngobrol sama di MRT, Sir, where are you come from? Dia tanya. Saya ngomong, Indonesia. Waktu itu barusan saja terjadi bom JW Marriott. Teroris katanya. Saya tersinggung, saya orang Indonesia. Terus saya langsung bilang gini sama dia, am I look like a terrorist? Betapa bahayanya media.
Jadi Indonesia ini terkenalnya itu cuma apa? Jelek-jelek semua. Yang negatif semuanya. Yang teroris lah, yang tsunami lah. Nah baru-baru ini ya, MS Glow luar biasa. Meskipun ke Paris, ya kan, ada berita miring yang bicara tentang jeleknya palsu lah apa. Saya nggak lihat palsunya, tapi minimal produk MS Glow asli loh ya. Tapi katanya Paris Fashion Week-nya yang palsu. Produk Indonesia bisa nongol di Paris. Itu saya sebagai orang Indonesia bangganya minta ampun. Jadi tepuk tangan untuk MS Glow. Kenapa? Karena saya merasa akhirnya Indonesia itu bisa dikenal oleh publik luar, orang Eropa, fashion. Iya kan? Loh Mbak Sandy ini kan orang penjual skincare, mana ngerti fashion? Jalan di catwalk ya nggak ngerti. Ya wajar, itu yang keliru bukan MS Glow-nya, itu IO-nya yang keliru itu. Iya kan? Tapi minimal produk Indonesia itu bisa nongol di Paris dan orang luar kenal. Wow, MS Glow. Apalagi MS Glow mau ekspor. Nggak lama lagi, masa Indonesia ini intinya tuh cuman yang susah lah, yang teroris lah, yang negatif lah, pesawat sering jatuh lah. Pokoknya kayak negara terkutuk gitu loh Indonesia ini. Loh ini kan kasihan kalau Indonesia ini image-nya tuh seperti itu terus. Tapi saya percaya nggak lama lagi berkat MS Glow. Jadi kalau suatu hari orang tanya 5 tahun lagi, where are you come from? Indonesia. Wow, Indonesia, MS Glow. Wah, seperti kayak gitu. Itulah orang luar akan kenal MS Glow. Wah, many billionaires from Indonesia katanya. Banyak miliarder baru dari Indonesia. Through MS Glow, melalui MS Glow. Nah, itulah cita-cita yang harus kita galakkan. Jangan cuma Indonesia itu terkenalnya ya tukang gibah lah, ya kan, tukang gosip lah, netizennya paling ribut lah. Malu kan kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita percaya, kita bangsa Indonesia ini terkenalnya apa? Terkenalnya bisa menciptakan miliarder. Buktinya apa? Wah, bisa punya private jet. Wah, bisa punya mobil mewah. Wow, para mobil mewahnya kumpul semuanya. Wow, Indonesia many billionaires. Dan dicek, siapa billionaires Indonesia? Wah, paling banyak sumbangannya dari MS Glow. Itu tepuk tangan dong. Itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa. Dan percaya, mereka-mereka para seller-seller itu yang bisa punya rumah mewah, yang bisa punya mobil mewah, berkat dari MS Glow, omsetnya itu setiap bulan bisa miliaran, puluhan miliar, itu jawabannya itu satu, yaitu mereka itu selalu positif. Fokus. Dengar ya, ciri-ciri khasnya mereka tuh fokus kalau kerja. Ya, kalau MS Glow nggak pernah nyabang sama jadi bakul skincare itu. MS Glow dijual, Glow yang lain dijual, A Glow dijual, B Glow dijual, C Glow dijual, kosmetik artis dijual. Nggak ada orang sukses itu nyabang dengan supermarket Glow yang lain. Satu yang Glow semuanya pada ikut Glow. Ini ciri khasnya. Jadi saya mau hari ini singgung sama Anda. Kalau Anda para seller masih terlalu banyak merek di rumah, orang itu bingung. Mau ikut yang mana? Tetanggamu bingung. Lah kamu pakai yang mana? Oh kalau ini saya pakai yang ini. Kalau ini saya pakai yang ini. Orang bingung. Di mana letak nilai integritas Anda? Hari ini saya percaya. Sama seperti saya, channel Success Before 30. Success Before 30 Indonesia cuma satu, Canda Putanaga. Sekarang banyak channel ngikut-ngikut. Success Before 25 lah, Success Before 50 lah, Success Before I Die lah. Macam-macam sekarang ngikutin saya. Tetapi Success Before 30 satu-satunya adalah Canda Putanaga. Sama kayak MS Glow. Begitu hari ini Anda sudah fokus satu kalimat, maka Anda akan dikenal orang itu seperti apa. Nah itu poin ya. Jadi poin pertama ya. Jadi Anda mau jadi juniper atau enggak? Anda yang jawab. Oke. MS Glow jaya, MS Glow bahagia. Nah inilah sesuatu yang harus kita kumandangkan setiap hari. Poin pertama, kelompok juniper. Poin kedua, ini yang saya mau garis bawahi juga. Di Indonesia ini, begitu banyak orang bicara soal, wah MS Glow tukang pamer. Ya, MS Glow tukang flexing. Saya mau garis bawahi, tadi saya sudah bahas dengan sangat jelas. Pamer itu boleh-boleh saja. Sosial media itu pedang bermata dua. Kalau Anda hari ini, boleh nggak saya menceritakan saya dapat sepeda motor dari MS Glow? Harus. Ya kan? Dan pasti ada orang yang iri lagi, ada juniper lagi, tapi ada yang tanya, Mbak, caranya dapat motor gimana? Ya join MS Glow, jualan aja produk MS Glow. Enak loh, produknya udah dipakai banyak artis terkenal Indonesia. Bahkan yang saya salut satu, hari ini MS Glow banyak brand ambassador dari Korea ya. Betul ya? Wah, ada artis-artis Korea. Ini hanya MS Glow yang bisa bayar. Keren ini. MS Glow luar biasa. Ini membuktikan bahwa brand ini top. Kalau dulu kita itu melihat Korea, kita pakai
Kosmetik Korea, betul kan? Sekarang orang Korea yang pakai kosmetik Indonesia. Wah, ini luar biasa top ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapa bilang Indonesia cuma terkenal oleh hal-hal yang negatif? Berkat MS Glow, ini adalah satu terobosan baru bahwa produk MS Glow itu bisa dikenal di dunia luar. Nah, itu poin kedua. Jadi kalau tetap aja sukses-suksesnya Anda, tetap ada orang mengkritik. Apalagi hidup Anda gagal. Kalau Anda gagal, dikritik, itu Anda sudah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Menafkahi suami istri nggak ada. Membiayai anak nggak bisa. Meninggal pun, beli peti mati pun, amit-amit jambang bayi nggak bisa. Itu orang gagal. Bahkan beli kuburan pun nggak bisa. Kamu maukah jadi orang seperti itu? Kalau kamu mau, ya silakan mengeluh terus seumur hidup. Ikut aja kelompoknya Juniper. Maka seumur hidup Anda tidak pernah keluar. Tapi kalau mau, amit-amit Pak, saya nggak mau. Kalau nggak mau, stop mengeluh. Mulai dari sekarang, konsultasi. Kenapa kok ini mengalami kesulitan? Kenapa? Jangan Anda itu hari ini diserang 1 orang, 2 orang, ditolak 1 orang, 2 orang. Anda sudah mengambil kesimpulan jualan MS Glow. Ada seller MS Glow jualan 300 paket gampang. Kamu suruh jual 1 paket aja susah. Iya kan? Kenapa susah? Jangan-jangan otakmu itu otak Juniper. Hari ini ada orang dalam 1 tahun berkat MS Glow bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tapi ada 1 orang sudah join MS Glow 3 tahun beli motor aja nggak bisa. Ini bukan masalah di MS Glow-nya, ini masalahnya di otak kalian. Yang mana otak kalian itu isinya itu apa? Kalau otak kalian isinya nyinyir, julid, baper, ya jelas nasibmu nggak bakal berubah. Yang berubah adalah kemampuan julidmu semakin hebat, kemampuan nyinyirmu semakin hebat, kemampuan bapermu semakin hebat. Tapi sebaliknya kalau hari ini kamu belajar hal yang positif. Ayo Mbak, saya belajar 4 personality, 4 kepribadian dari MS Glow. Apa itu dominan, apa itu intim. Nah, Anda belajar DISC, personality sanguine, koleris. Anda belajar dari Learning Center. Anda mengupgrade diri Anda, membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Saya percaya hari ini Anda adalah sebagian orang yang hidupnya pengen maju. Saya kalau yakin maju, nah kurangilah nonton berita negatif. Lebihlah posting kita hal-hal yang positif itu seperti apa. Kalau saya percaya kita hal yang positif itu semakin membuat kita maju, nih saya hidup kita akan berubah. Percaya sama saya, dengar kata-kata saya yang terakhir ya. Dengar ya, ikutin kata-kata saya. Anda, ikuti kata-kata. Anda aktif atau tidak aktif di MS Glow, MS Glow tetap akan berkibar. Jadi bukan berarti Anda berkata negatif, MS Glow akan berhenti. No, MS Glow tetap akan jaya, MS Glow tetap akan bahagia. Setuju? Setuju? Pasti. Kenapa? Karena MS Glow tetap akan jaya, MS Glow tetap akan besar. Bukan berarti Anda ngomong, aduh saya sulit. Yang sulit bukan MS Glow, yang sulit berpikir Anda yang tidak sulit. Ya? Nah, tak terasa saya ngobrol setengah jam. Tak terasa, saya udah ngobrol setengah jam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya cuma ingin berpesan satu hal, Mbak Sandy, Mbak Rani, pesan saya satu, tetap kuat, stay strong, ya. Ini adalah badai, wajar, karena badai itu sifatnya sementara, ya. Badai itu sifatnya sementara, angin ribut itu sementara, nanti 1 bulan, 2 bulan kemudian orang sudah melupakan semua peristiwa ini, ya. Dan saya yakin justru perusahaan yang sudah kena badai seperti ini, perusahaan ini akan lebih besar lagi. Saya yakin timnya akan lebih solid lagi. Stay strong kepada Mbak Rani, Mbak Sandy sebagai pemimpin, dan saya salut dengan mereka berdua. Anda memberikan dukungan yang terbaik untuk mereka berdua. Saya percaya setiap perusahaan manapun yang besar pasti ada masa-masa di mana mereka itu dapat badai. Tetapi perusahaan-perusahaan besar mereka bisa bertahan karena mereka bisa melatih badainya. Badai pasti berlalu. Terima kasih, sukses terus untuk MS Glow jaya, MS Glow bahagia. Salam hebat dan luar biasa. Mulai sekarang nggak perlu khawatir saat aku dan teman-temanku mulai belajar mandiri. Yang kita butuh hanya perlindungan loh. Ini yang akan melindungi aku dan teman-temanku dari sinar matahari. Anak sekarang itu kreatif banget loh. Rafathar ingetin lagi, ini benar-benar melindungi kami sepanjang hari. Ayo teman semua, percaya diri bersama MS Glow Kids. C'est
피부 비결이요? 좋은 영양소를 섭취하는 것 이상으로 피부에 직접 닿는 것이 중요하죠. 건강한 음료를 마시는 것 외에도 MS 글로우 기술을 꾸준히 바르는 것, 이게 바로 제 피부의 비결이에요. MS 글로우 모이스처 Sayang, masak apa? Masakan spesial buat kamu. Enak banget nih. Bebas makan apa aja, dan tetap sehat. Dekat MS Slim. Dengan bahan herbal, kurangi lemak tubuh dan turunkan kolesterol. Bikin kenyang tahan lama, pencernaan lancar, bantu mengkontur tubuh, cepat bakar lemak. Hidup itu harus seimbang. Makan enak. Makan dari MS, tubuh ideal dan sehat. MS Slim. Oke. Oke, wah, Pak Chandra siang-siang. Minumnya Kak. Minumnya jual. Oke, tadi sudah banyak sekali yang dibahas sama Pak Chandra dan itu tentunya menginspirasi sekali. Jadi semoga teman-teman seller di sini juga semakin tahu gitu kalau misalnya ada orang yang julid, nyinyir, baper, udah nggak usah terlalu didengerin apalagi sampai diikutin. Ya. Masa suruh Mbak Sandy Juniper? Nggak bisa Nggak dia. bisa. Bisanya cetak miliarder aja. Ya kan. Bisanya cetak orang-orang sukses kayak Mbak Rani, suruh Juniper nggak bisa. Mbak Rani bisanya cetak sales yang lebih banyak, mencetak miliarder lebih cantik lagi. Betul. Dan yang paling saya ingat dari video, salah satu videonya Pak Chandra setiap kali perkenalan mau masuk ya untuk sesi ini membakar semangat, itu selalu Pak Chandra kan bilang ya di situ 5 orang yang ada di sekitar Anda. Betul. Ya, itu dompetnya akan mengikuti. Ya pasti. Ya, benar. Dompet betul. kita akan mengikuti dompet 5 orang yang ada di sekitar 5 kita. orang terdekat. Contohnya sudah cukup nyata, Mbak Rani sama Mbak Sandy. Ya, betul. Berteman, dompetnya akhirnya ya sama-sama. Pasti. Tebel gitu loh Pak. Iya, Ya. Bener betul. ya. Dan mereka bukan golongan Juniper ya. Bukan golongan Juniper, Iya. nggak ada waktu untuk Juniper karena kerja Iya, gitu betul, ya betul, Pak ya. betul. Mungkin kita mau tanya langsung pendapat dari kedua founder kita, mungkin ada sedikit speech, boleh kami persilakan untuk Ibu Sandy Purnamasari dan juga Ibu Maharani Kumala. Oke. Bu Sandy, boleh silakan. Halo, udah Oke. nyala. Yes. Ya, udah selesai ya ini kok cepet banget sih. Saking menariknya sampai nggak kerasa ya dengerin Pak Chandra itu seru banget soalnya. Iya, iya. Oke, ini mungkin closing statement ya, kalau udah selesai. Closing statement betul. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kerja keras kalian semua, untuk semua seller, semua tim, sehingga membawa MS Glow di titik ini. Kalau Pak Chandra selalu motivasi kita, saya tuh cuma ingat 2 hal. Yang pertama, kalau kita mau sukses, cari jalan, bukan cari alasan. Terus, hari ini kita dapat lagi. Kita mau jadi golongan wanita Juniper atau jadi golongan wanita sadis sadar bisnis. Mau yang mana? Tergantung kalian. Mau jadi wanita Juniper atau mau jadi wanita sadis. Ya, kalau aku mau jadi wanita sadis dong di MS Glow supaya kita bisa sukses bareng-bareng. Nah, di MS Glow sendiri di MS Glow sendiri, walaupun kita di tengah-tengah isu terpaan, cobaan, goncangan, tapi kita berusaha bareng-bareng dengan kekompakan kita tunjukkan bahwa kita tuh kompak sampai sampai membawa MS Glow seperti
sekarang ini, sehingga mungkin ada golongan orang yang tidak ingin kita maju, sehingga mereka gitu ya jadi juniper, ya kan? Mungkin ada yang nggak suka melihat kita maju, tapi mereka nggak bisa menghancurkan mimpi kita, mereka nggak bisa menghentikan langkah kita, mereka nggak bisa memadamkan semangat kita untuk terus menjadi MS Glow apa? Jaya dan bahagia. Bahagia. Yes, itu tadi adalah closing statement dari Ibu Sandy Purnamasari, dan untuk berikutnya Rudi kita juga akan mendengarkan closing statement dari Ibu Maharani Kemala. Silakan Ibu. Makasih buat teman-teman semuanya, buat Mbak Sheni, Pak Chandra, lama banget udah Pak Chandra, terima kasih buat motivasinya, buat kemarin udah bantuin kita keliling-keliling juga Indonesia Raya ini, dan bantuin kita counter-counter berita yang hara-huru di luar sana. Jadi buat teman-teman semuanya, satu pesan kita, Rani sendiri, kita tuh mau jadi apa sih sekarang? Kalau teman-teman lihat, kita kan rame banget di pemberitaan, rame banget yang mau jatuhin kita, terutama mungkin karena memang kita lagi di puncak. Siapapun yang lagi di puncak nggak akan pernah nggak dapetin isu-isu yang beredar, udah pasti. Siapapun kita yang lagi di puncak udah pasti banyak terpaan badai, semakin tinggi dibilang pohon semakin banyak, ya kan, cobaannya udah. Itu sebenarnya silsilah, atau itu sebenarnya adalah hal yang terjadi di MGLO sekarang, ya kan. Jadi kalau orang tua bilang semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya, ya kan, makin banyak guncangannya. Ini bener banget di MSGO seperti ini. Sebenarnya dari kita sendiri, dari teman-teman sendiri, kita udah lama banget di MSGO, udah ada 6 tahun, bahkan kita nggak akan mau sampai 6 tahun lagi. Tahun ke-7 adalah tahun cobaan setiap brand. Jadi brand itu adalah tahun 7 tahun itu ada tahun cobaan sebuah brand. Jadi mudah-mudahan tahun ke-7 kita bisa ngelewatin bareng-bareng semuanya. Kalau kita bisa ngelewat bareng-bareng, berarti benar-benar MSGO menjadi brand top of mind di Indonesia untuk skincare. Jadi teman-teman harus jagain itu semua. Kita harus kompak. Kemarin yang lagi down, semangat lagi, karena kita makan di sini, makan juga buat banyak orang. Jadi bukan buat kita sendiri, tapi buat ibu-ibu seluruh Indonesia yang ada di bawah kita. Ada 100.000 reseller di bawah kita. Jadi teman-teman sendiri kalau ada berita negatif, ada berita apapun, tetap kita tuh dapat untungnya dari MSGO, berkat MSGO kita bisa seperti ini. Jadi tetap teman-teman tetap semangatnya, tetap ada di kita, tetap ada di MSGO, dan bantuin juga buat promosinya juga. Walaupun banyak yang bilang MSGO seperti ini itu, tapi banyak banget udah cobaan yang kita udah laluin dari tahun lalu, ya kan. Dari kita diserang di TikTok, kita udah bisa counter itu semua. Terus Mbak Sani, Mas Gilang, aku, semuanya juga diserang, kita udah bisa kalemin itu semuanya. Sekarang nggak ada yang terjadi. Jadi teman-teman semuanya, dari teman-teman sendiri, mohon banget doa, dan satu lagi semangatnya harus tetap dijaga. Karena kalau nggak kalian, siapa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang bisa ngebangun MSGO sampai seperti ini? Jadi mudah-mudahan MSGO bisa melewati ini semuanya dan jadi brand top of mind di Indonesia. Satu-satunya skincare udah pasti MSGO, nggak ada yang lain. Jadi doanya kalian sangat berarti buat kita, buat manajemennya MSGO. Semoga MSGO the best lah buat semuanya, buat kalian juga. Itu aja. Makasih buat teman-teman, makasih buat Pak Chandra dan Mbak Oke, terima kasih banyak untuk kedua founder kita yang sudah memberikan closing statement-nya kepada Ibu Sandy Purnamasari. Ya, terima kasih Ibu Sandy dan juga Bu Rani selalu ada buat kita juga, menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama bertemu juga dengan teman-teman seller semuanya, ya. Yes, dan semoga nanti ke depannya akan ada banyak sekali acara seperti ini. Jadi kita fokuskan teman-teman seller ini untuk mencetak prestasi, achievement-nya ditinggikan, bukan nyinyirnya yang dibanyakin, gitu ya. Oke, ada mungkin closing statement dari Pak Chandra, mungkin sedikit aja menanggapi tadi closing statement dari kedua founder kita. Saya tinggal mengulang apa yang tadi disampaikan Mbak Sandy. Jadi orang sukses selalu kelebihan jalan, orang gagal selalu kelebihan alasan. Yes. Orang sukses sudah nggak ada jalan, tetap menemukan jalan. Orang gagal sudah nggak ada alasan, tetap aja ada alasan. Karena udah dari sini jelasnya bahwa orang gagal adalah golongan juniper. Yes. Sedangkan orang sukses adalah macan sadis, mama cantik sadar bisnis. Nah, jadi apakah Anda hari ini
mau jadi golongan juniper atau golongan macan sadis, itu semua tergantung kalian semua. Anda lihat begitu cantik-cantiknya mamanya Darren, mamanya anaknya Felis, ya kan? Semua mama cantik, sadar bisnis. Udah wajahnya cantik, glowing, dompetnya glowing juga, dompetnya cantik. Ini yang paling utama. Jadi fokus, berita yang lalu sudah lalu, badai pasti berlalu. Fokus saja, tetap positif. Otak kita tuh jangan diracuni negatif, diracuni yang positif terus. Racun boleh racun positif. Racunnya Semua positif. hal yang positif niscaya. Nanti omset Anda akan naik. Amin. 5 circle terkenal Anda, dompetnya juga akan bagus. Amin. Niscaya hidup Anda akan maju dan masa depan lebih luar biasa. Amin. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu Sandi dan juga Bu Rani. Kita ketemu lagi teman-teman salah semuanya ya. Yes. Makasih semuanya, makasih ya. Oke, baiklah kalau begitu untuk teman-teman seller semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini, terima kasih banyak. Selalu tutup berita yang negatif dengan sesuatu yang positif. Pencapaian-pencapaian semuanya, kemudian postingan-postingan jualan, pokoknya ditutup aja semuanya dengan berita-berita positif. Karena setiap seminggu sekali kita juga ada MS Glow Creative Center. Betul. Ya. Jadi jangan lupa juga segala macam informasi juga tentang mungkin jualannya teman-teman untuk mendukung semuanya itu ada di setiap hari Sabtu ya. Betul Oke. sekali. Jadi sampai jumpa di acara-acara yang bagus seperti ini Terima kasih, Pak berikutnya. Chandra. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Pak Chandra. Chandra. Ya. Oke, dan Semoga karirnya meningkat terus. Amin. Amin. MS Glow Jaya.